Oke, maka rencanakan observasi. Jadi kalau perencanaan observasi, kalau kita checklist tadi dibuat, maka direncanakan, area observasinya sudah jelas. Kalau tanggung jawab kita lebih dari satu bengkel, jadi buat lebih dari satu bengkel. Dibuat seperti ini semuanya. Kemudian kita janjian dengan kepala bengkel ini, contohnya bengkel A. Kita janjian dengan itu mau kapan inspeksi, kemudian mereka kita checklistnya sudah siap, APD kita kalau masuk ke bengkel itu, bengkel itu harus APD lengkap, plus kacamata, plus earplug, ya, plus penyumbat telinga. Itu harus kita siapkan betul, jangan sampai kita nggak lengkap. Ya, itu perlengkapan observasi. Kemudian alat pelindung dirinya apa saja. Kemudian membuat appointment kapan, siapa yang akan menemani dan sebagainya. Jadi ada yang dampingi kita inspeksi atau observasi itu ada. Karena tadi hanya dalam workshop nggak perlu kendaraan, cukup jalan kaki. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke pelaksanaan observasi saya stop dulu. Pak Galih silahkan kalau mau dilempar pertanyaan-pertanyaan dulu. Baik Pak Dwi, terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik ya Pak ya tadi ya. Di sini sudah ada 2 peserta yang bertanya Pak. Yang pertama dari Mbak Andini. Sebelum saya bacakan untuk rekan-rekan yang lain, untuk yang ingin bertanya silakan tuliskan di chat box di bawah ya. Baik, yang pertama dari Mbak Andini Pak. Apakah ada hambatan yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan observasi dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menangani hambatan tersebut? Oke. Ada Pak. Mbak Nini nanya satu lagi Pak. Ya, bagaimana cara mengembangkan safety resource dalam diri kita? Apakah dengan pelatihan saja cukup Pak? Dengan mengikuti pelatihan mungkin ya? Atau ada hal-hal yang lain yang harus kita lakukan? Oke, sudah saya catat. Kemudian yang kedua ada dari Pak Yudi. Pak Yudi, apakah dibutuhkan punishment dalam menumbuhkan safety culture di tempat kerja jika hanya diberikan himbauan tidak efektif? Perlu punishment. Ya. Kemudian udah Pak. Yang ketiga ada dari Pak Velando. Apakah checklist observasi boleh sampai diketahui pekerja? Velando. Velando, Pak. Ya, Pak Velando. Apakah checklist observasi boleh sampai diketahui pekerja? Oke. Menarik, terima kasih. Ya. Udah 3 itu atau ada lagi? Ada satu lagi Pak Fatur tapi belum di chat. Oh ini ada. Pak, selamat siang Pak. Nama saya Fatur, izin bertanya. Bagaimana jika PIC dari area tersebut tidak bersedia diobservasi? Tidak bersedia diobservasi. Ya. Oke. Baik, saya jawab ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya senang sekali pertanyaan-pertanyaannya. Menarik. Tandanya bahwa sudah mikir jangka panjang, tandanya bahwa sudah membayangkan di lapangan, sudah mikir ke depan jangka panjangnya bagaimana dan sebagainya. Mbak Handini, terima kasih, ini rajin bertanya. Ya, rajin selalu ada pertanyaannya. Hambatan observasi. Inspeksi jauh lebih mudah daripada observasi. Karena kita ibaratnya inspeksi itu hanya melihat benda, kayaknya bendanya yang salah. Gitu. Jadi kayak bendanya yang salah. Sehingga meskipun kita ngomong dengan orang pun yang punya benda itu atau yang area yang memiliki apar contohnya itu, tapi kayaknya yang salah itu apar. Jadi ngomongnya itu masih nggak begitu sulit. Tapi
kita akan menghadapi orang yang sedang melakukan aktivitas perilaku yang itu salah dan bisa saja salahnya itu adalah sangat berbahaya yang bisa mencelakakan dia. Ya, bisa. Sehingga apa? Disinilah tantangannya. Ini tantangan kita ini akan nyetop seseorang, ya, nyetop seseorang yang sedang berperilaku, kemudian kita memberitahu bahwa perilakunya itu salah atau berbahaya, kemudian supaya dia memperbaiki. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ya, itu tidak mudah kalau teman-teman sekalian, atau kalau kita sebagai orang safety masih menganggap bahwa klien itu adalah lawan kita. Kita berseberangan. Saya di sini, dia di sana. Gitu ya. Selama kita menjadi orang safety, menganggap atau mendudukkan kita di seberangnya klien kita. Jadi mulai sekarang saya akan ngajak adik-adik sekalian ini, semua karyawan selain orang safety yang ada di perusahaan kita, itu adalah kita sebut klien. Ya, klien. Artinya customer kita. Dia customer kita. Jadi kalau kita masih mendudukkan diri kita di seberangnya klien kita akan sulit. Apapun yang akan kita lakukan, apalagi observasi, ini akan sulit sekali. Maka dari itu apa? Tantangan hambatan dari observasi ini adalah kemampuan interpersonal skill. Tadi sudah saya bahas ulang, bahwa pada waktu kita diserai tanggung jawab untuk suatu area, kita kulon nuwun ya yang benar, nah, itu bagian dari interpersonal skill. Bagian dari emotional intelligence. Ya, nanti baca-baca yang banyak mengenai interpersonal skill, browsing ya. Interpersonal skill itu adalah skill antar pribadi atau emotional intelligence, EI, ya, baca banyak-banyak itu, agar kita bisa bernetworking dengan baik dengan siapapun juga. Ya, makanya datang pertama tadi saya katakan kulawono yang baik, kemudian ikut save mereka seminggu, 2 minggu, atau sebulan, boleh pagi, siang, pagi, sore, malam, ikut save-nya itu sampai kenal betul, sampai memahami kerjaan itu semuanya dan sebagainya. Ingat, saya ke sana akan menjadi safety resource kalian semua. Siapa yang tidak suka kalau kita tiba-tiba kedatangan sebuah resources, sebuah sumber daya, yang dia mengatakan bahwa saya sumber daya yang bisa kamu pakai kapan saja. Siapa yang nggak senang mendengar itu? Kita bayangkan ya kita, ya tiba-tiba ada seseorang yang senior datang, saya datang di sini sebagai resourcesmu. Pakai apa saja, gunakan seperti apa saja. Jadi seperti itu. Jadi yang kita ubah itu dulu. Sehingga saya katakan hambatan di sini observasi ini besar karena kita harus berinteraksi dengan manusia, bukan dengan benda. Ya. Maka dari itu kita harus mulai belajar nanti sedikit. Ya, ini saya sudah mulai sebenarnya menyentuh di leadership, kemudian nanti kemarin inspeksi juga sudah saya sebut perilaku dengan leadership dan bukan dengan leadership. Itu adalah saya ajak pelan-pelan belajar bagaimana berinteraksi dengan baik. Ya. Kemudian cara mengembangkan safety resource ini. Ini betul sekali. Pelan-pelan kita harus belajar. Ya, lewat mana saja yang memungkinkan. Ya. Bisa lewat training formal, bisa browsing, bisa ikut webinar-webinar informal seperti ini, bisa suka datang ke lapangan mengamati, mencatat, ya, datang mencatat, kemudian tanya kepada siapa saja, apalagi bisnis proses, itu pasti tanyanya ke orang lapangan, ya. Jadi dengan cara apapun, jangan sampai menutup diri, malu bertanya. Ya, terus merasa bahwa saya sudah paling, saya malu kalau tanya kepada operator, saya malu kalau tanya kepada welder. Salah. Ya.
salah. Kalau kita mendekati kepada mereka kemudian bertanya, itu ada dua hal keuntungan. Kita tambah ilmu, dan dia merasa berguna, merasa dihargai, dan dia akan baik pada kita. Kalau dia baik pada kita, kita akan mudah mempengaruhi dia. Ya. Orang itu hanya disentuh, dia merasa dihargai, merasa dia orang penting, itu dia sudah luar biasa. Ya. Apa saja yang dia miliki akan dikasihkan pada kita. Oke, jadi mudah-mudahan Mbak Andi ini mudah-mudahan belum puas dengan ini sehingga nanti bisa tanya lagi di berikutnya. Pak Yudi, punishment harus ada, ya. Punishment harus ada. Program punishment itu harus ada. Tapi itu harus domainnya HRD, bukan domainnya safety. Safety hanya menetapkan ranking-ranking pelanggaran itu apa saja, dari sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Itu urutannya apa saja, itu orang safety. Tetapi nanti yang menjalankan itu adalah HRD. Ya, HRD. Maka harus ada, ini harus ada. Tetapi jangan ini, saya ulangi lagi ya, tapi jangan punishment yang menjadi senjata andalannya orang safety. Nah, senjata andalannya orang safety ada resources, pakai saya sebagai resources kalian, agar kalian, kita nggak usah ngomong mengenai punishment. Ya. Nanti kita nggak akan ngomong mengenai punishment, yang akan kita omongin mengenai reward aja gitu ya. Reward aja, apresiasi, reward. Itu saja yang akan kita bahas. Jadi golden rule itu isinya punishment semua. Jangan itu yang kita gembar-gemborkan tiap hari. Itu membuat semua orang takut, semua orang tercekam, semua orang merasa terancam. Kita tidak akan bisa membangun hubungan baik, tidak bisa membangun culture, budaya, lewat ancaman-ancaman kayak gitu. Orang nggak bisa membangun culture dengan merasa terancam, takut, khawatir. Ya, nggak bisa. Nah, orang hanya bisa membangun culture lewat kenyamanan, kedamaian, kepercayaan. Ya, merasa ngomong saja, semua ngomong apapun juga ditampung. Ya, merasa didengarkan. Itu baru tumbuh culture. Jadi punishment harus ada, tapi harus dibuat secara fair. Lain kali saya akan ngomong satu saja mengenai sukses story gitu ya, yang ini ada contoh tapi ceritanya agak panjang. Jadi itu, tapi punishment jangan dipakai senjata andalan. Kalau bisa itu senjata itu disimpan di gudang yang kuncinya 7 dan kuncinya sudah dibuang ke laut semuanya sehingga tidak bisa dibuka semuanya. Jadi kalau bisa kita nggak akan pernah memakai senjata andalan punishment. Nggak pernah akan memakai punishment sebagai senjata kita. Kemudian Pak Delando, checklist boleh nggak diketahui oleh peserta? Ingat ya, bahwa checklist ini sebetulnya kebalikannya adalah positif. Kalau tadi contohnya adalah checklist ini adalah mereka mengerjakan nggak pakai permit, maka kebalikannya adalah pakai permit. Pakai permit kan prosedur. Masa prosedur pakai permit nggak boleh tahu? Nah. Kemudian bahwa harus pakai semper, itu kan prosedur. Boleh. Yang kita cari adalah dia mengoperasikan tanpa semper gitu. Jadi checklist boleh saja, semuanya kita main terbuka. Maka dari itu checklist di sini ada ya dan ada tidak. Yang ya itu adalah ngikutin prosedur, yang tidak itu adalah melanggar prosedur. Yang ngikutin prosedur ini semuanya kita apresiasi. Dan kalau kita jujur melakukan itu fair, nanti akan lebih banyak yang ya ikutin standar daripada yang tidak di checklist tadi. Dan yang iya itu selalu kita apresiasi. Apresiasi. Itu nanti jumlahnya akan lebih banyak daripada jumlah yang melanggar. Dan harus kita komunikasi mengenai pelanggaran. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kenapa banyak sekali orang safety yang dibenci di lapangan? Karena yang
Ya bagian positif tadi nggak pernah dilihat. Kita ke lapangan hanya cari temuan aja. Orang safety itu kalau ditanya kemana-mana, kenapa nggak suka dengan orang safety? Carinya temuan aja, Pak. Saya udah ngikutin prosedur kayak apapun juga nggak ada benernya. Gitu. Nggak ada benernya. Nah, udah pakai APD selengkap apapun, nggak kelihatan tuh bagi orang safety. Betul sekali. Maka mulai dari sekarang, ya, kita apresiasi, kita belajar apresiasi. Nanti mungkin ada satu sesi yang khusus mengenai apresiasi autentik, ya, apresiasi autentik. Nanti kita bahas mengenai itu. Ini bagian penting untuk kita belajar. Karena kalau kita fair, ya fair, ke lapangan itu semua yang bagus kita apresiasi. Kemudian dan apresiasinya autentik, bukan menjilat, bukan menyanjung-nyanjung yang nggak ada dasar, ya, tapi apresiasi autentik. Kemudian pada waktu ada pelanggaran kita ajak ngomong mengenai pelanggaran itu, dia nggak akan komplain karena kita fair dan kita lebih banyak memujinya, mengapresiasinya dibandingkan kita menegur atau mengajak koreksi dia. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian Pak Fatur, ya. Jadi sekali lagi boleh diketahui, boleh, sangat boleh. Bahkan kalau bisa kita tanya, apalagi yang biasanya sering dilanggar lagi. Kita tanya kepada mereka. Lalu kita tanya lagi. Jadi kita malah kita tanya kepada karyawannya itu. Apalagi yang biasanya kalian suka melanggar. Terus apa alasannya kamu melanggar? Kita tanya sekalian. Ya, kita tanya sekalian. Jadi jangan menganggap kita polisi tanya pencuri. Jangan berpikirannya seperti itu. Ingat, kita dengan mitra. Ya, kita mitra. Dan kita akan jadi resource. Oke, karena apa? Nanti kalau dia bagus, kita ngomong ke atasan juga ngomong bagus. Kan senang dia diceritain mengenai bagus. Gimana kalau ada PIC yang tidak mau diobservasi, Pak Fatur? PIC itu harusnya di sini, ya, PIC ini adalah dia yang Oke, mungkin saya mundur sekilas ya. PIC itu kalau di sini pengertiannya PIC adalah siapa yang ditugaskan oleh kepala bengkel di situ untuk mendampingi kita sebagai inspektor atau observasi. Maka dia mendampingi. Nah sekarang bagaimana kalau nggak mau diobservasi? Ingat, ya, ingat. Dan ini adalah tanggung jawabnya orang sipil. Ini pertanyaannya bagus sekali, ya. Karena apa? Kita kembali ke dasar kita dulu. Program observasi ini jangan menjadi program pribadi kita. Ini saya ulangi lagi ya. Program inspeksi, program observasi, kalau kita ditugaskan di suatu area, kemudian kita membuat program inspeksi, program observasi, itu harus menjadi program resmi dulu. Harus menjadi program resmi perusahaan dulu, bahkan sudah resmi, bahkan kepala bengkel itu kalau bisa ikut, kepala departemen maintenance itu ikut tanda tangan di situ, di prosedurnya, baru kita jalankan. Sehingga tidak ada yang orang yang akan menolak prosedur yang berlaku di perusahaan. Tidak ada. Banyak dari kita yang tidak mampu membangun. Maka dari itu nomor 3. Ya, peran orang safety nomor 3 adalah mendesain dan membuat program. Kita hanya mendesain, ngedraft program, kemudian manajemen yang tanda tangan. Sampai. Jadi kalau kita membuat sebelum sampai ditandatangani oleh manajemen, kalau ditambah itu KTP, kalau itu berlaku untuk project wide, kalau berlakunya untuk departemen sampai kepala departemen, belum sampai ditandatangani, itu belum resmi. Akhirnya apa? Ke lapangan, kalau kita berdasarkan prosedur yang belum resmi, kita berhadapan pribadi. Antara saya sebagai orang safety dan itu hadapannya pribadi. Jangan rugi. Ya, kita ke lapangan sampai berhadapannya dengan karyawan pribadi, itu rugi. Jadi dijadikan menjadi program perusahaan dulu, baru kita jalani. Sehingga nggak ada lagi yang menolak. Kalau menolak, dia biar berhadapan dengan sistem tadi, berhadapan dengan prosedur. Ya, dengan aturan perusahaan, jangan berhadapan dengan saya. Nah, saya sebagai resources, bantu dia agar dia bisa mengikuti prosedur itu. Bisa tidak kena penalti karena melanggar prosedur itu. Mudah-mudahan lebih semakin jelas ini ya, semakin jelas sehingga posisi kita di mana, ya, posisi kita sebagai orang safety itu di mana.
Ini menarik sekali pertanyaannya, Pak Kali. Tapi kita harus lanjut dulu. Silakan. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mau dia disimpan dulu aja gimana? Oke, siap. Baik. Oke, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Pak. Sekali lagi terima kasih sekali pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, yang tanpa pertanyaan itu saya nggak akan pernah menyentuh ke situ karena nggak terpikirkan oleh saya. Dan ini direkam, saya pun juga akan bertambah, ya. Saya pun akan bertambah wawasan saya karena ditanya tadi. Makanya sekarang rajin-rajinlah mencatat. Apa yang akan ditanyakan, catat dulu sekarang supaya nanti waktunya pertanyaan nggak lupa. Oke, setelah checklist tadi selesai, maka kita membuat rencana. Kapan saya mau inspeksi mereka, kalau itu inspeksi. Kapan saya mau observasi mereka. Nah, kemudian pelaksanaan observasi, maka kita didampingi wakil area. Kalau tadi area, ada sub-area yang kita belok kiri kanan tadi, bisa saja di setiap sub-area itu adalah wakilnya ada di situ. Nah, jadi bisa saja pas di situ itu wakilnya bisa seorang supervisor yang menemani kita, bisa saja lead hand, bisa saja seorang mekanik, bisa saja seorang helper karena yang lain nggak ada. Bisa saja. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, tetapi biasanya ada satu yang mewakili kepala bengkel tadi, yang akan dampingi kita terus, kemudian tiap-tiap area akan ketemu siapa yang akan menemani kita. Kemudian kita pakai checklist itu. Kita pakai checklist. Kemudian kita pakai rute yang paling praktis, rute yang sudah kita rencanakan. Kemudian kita catat semua temuan. Yang positif maupun yang negatif, kita catat semuanya. Semua temuan baik diberikan apresiasi. Ya. Semua temuan baik akan diapresiasi. Dan pasti teman-teman sekalian akan mengapresiasi jauh lebih banyak daripada mencatat temuan yang negatif. Dan semuanya dicatat. Kemudian semua temuan tidak aman didiskusikan. Kemudian kesepakatan kekurangan, kesepakatan perbaikan, dan dicatat. Didiskusikan di sini nanti akan saya ajak memakai komunikasi positif. Ya, akan saya ajak pakai komunikasi positif. Mungkin ada gambar. Jadi kita akan mengamati seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Kemudian komunikasi untuk observasi. Ini yang membedakan. Hampir semuanya itu sampai langkah tadi itu hampir sama, semuanya itu sama dengan inspeksi. Ya, sampai tadi itu hampir semuanya mirip dengan inspeksi. Tapi komunikasi observasi ini yang membedakan observasi ini dari inspeksi. Dan ini harus dikuasai betul sampai mahir. Ya, sampai mahir baru nanti bisa checklist inspeksi dan observasi itu dijadikan satu. Jadi satunya kolom kondisi yang dicari, satunya kolom perilaku yang dicari. Tapi dalam satu checklist sangat bisa. Ya, sangat bisa. Dan saya sarankan kalau sudah ahli seperti itu cara membacanya. Oke, sekarang komunikasi observasi. Saya sampaikan ya, teknik observasi atau pengamatan yang saya ketahui, yang saya baca, yang saya praktekkan, yang paling bagus, lengkap selama ini adalah DuPont, punyanya DuPont. Ya. Ini pun sebagian besar adalah kerangkanya DuPont, hanya saya lengkapi dari sisi-sisi pengalaman saya sendiri. Yang pertama adalah niat. Jadi untuk melakukan observasi kita harus niat. Apa yang dimaksud niat? Niat itu artinya ada kemauan bahwa saya akan observasi. Artinya kalau kapan itu niat itu saya bangun tidur sudah niat, Pak. Saya habis sholat sudah niat, Pak. Saya berangkat kerja sudah niat. Itu niatnya masih niat berangkat kerja. Tapi kita niat untuk observasi. Observasi hanya kalau ada orang atau sekumpulan karyawan atau satu orang karyawan sedang melakukan pekerjaan. Setiap ada orang yang
karyawan yang sedang melakukan pekerjaannya, segera kita meniatkan diri, saya akan observasi dia. Niat. Ya. Oke. Setelah diniatkan, kita nanti akan berhenti. Kita harus berhenti, artinya berhenti betul-betul, berhenti tidak jalan, gitu ya. Tidak jalan. Bukan menghentikan pekerjaan mereka, enggak. Saya harus berhenti untuk mengamati. Nomor 3, saya harus berhenti untuk mengamati. Karena nggak bisa mengamati sambil jalan, nggak bisa. Ya, mengamati itu nanti pakai indera mata dan sebagainya. Bagaimana kalau sambil jalan? Bisa saja, bisa malah kita yang celaka. Kita berhenti betul, kemudian kita mengamati. Yang kita amati apa? Kita adalah mengamati reaksi apa yang dilakukan oleh karyawan dengan kehadiran kita. Nah, ini masih teorinya Dupont. Ini masih teorinya Dupont. Itu luar biasa. Seseorang itu kalau sedang melanggar aturan, kalau sedang tidak mengikuti aturan, dia itu sambil lihat kiri kanan terus, was-was terus. Orang yang tidak jujur itu akan was-was terus hatinya. Jadi ada pintu ngek itu kaget. Ada bunyi ting kaget. Ada apa saja kaget. Itu orang yang nggak jujur gitu ya. Ini sama saja. Jadi kalau ada karyawan yang sedang dia tahu prosedurnya tapi dia melanggar, itu sebetulnya jantungan juga dia itu, jantungan juga itu, dengar apa-apa sedikit nggak ada. Maka pada waktu melihat kita datang, itu dia akan bereaksi. Nah ini yang akan kita amati, kita waspadai reaksinya dia seperti apa. Kemudian kalau reaksi tadi menunjukkan atau perilaku dia menunjukkan bahwa dia berbahaya, langsung kita stop pekerjaan. Kita komunikasi, kemudian hasil komunikasi itu semuanya nanti sampai selesai inspeksi, baru kita buat jadi laporan, kemudian kita tindak lanjuti. Garis besarnya adalah seperti itu. Kalau kita melihat gambar seperti ini ya, gambar workshopnya seperti ini, kegiatannya banyak ini. Melihat area seperti ini, ya, ini di mana saya berhentinya? Jadi kita harus niat, melihat banyak sekali kegiatan manusia seperti ini, kita lihat, saya akan observasi, saya akan amati. Kemudian sambil jalan, sambil kita mencari titik di mana saya akan berhenti, yang saya bisa mengamati semua orang itu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjutkan di sini. Niat itu adalah ketika melihat ada kegiatan karyawan sedang bekerja, kita langsung meniatkan diri. Nah ini beda dengan niat, artinya bahwa kita, karena maksudnya niat ini adalah jangan kita lewat saja. Karena kalau kita sudah terlanjur masuk lewat saja gini, saya tadi lupa, saya nggak ngamati ya, gitu. Itu sudah terlanjur, semuanya sudah berubah. Jadi perilaku karyawan itu sudah terlanjur berubah semua, karena kita nggak niat untuk mengamati, maka sudah nggak tertangkap oleh indera kita. Nggak tertangkap oleh indera kita kalau kita sudah terlanjur masuk, kita lupa, nggak niat untuk observasi atau kita lupa. Ya, maka niat itu penting. Kemudian merencanakan untuk mengamati dengan seluruh indera. Ingat seluruh indera. Ya. Kemudian memutuskan untuk berhenti di titik mana yang kita bisa mengamati semuanya. Titik mana yang kita bisa mengamati semuanya. Tentu karena kita didampingi oleh PIC tadi, ya dengan dia, berhentinya sama-sama dengan dia. Ya. Dan berhenti, jadi niat. Kemudian yang berikutnya adalah berhenti. Di titik mana dan berhenti kalau di Dupont itu minimal adalah 30 detik. 30 detik berhenti untuk mengamati. Ya. Karena tidak bisa mengamati dengan baik sambil jalan. Jadi tidak bisa kita. Jadi harus berhenti. Jadi berhenti total, berhentinya di tempat yang aman, kemudian kita pasang telinga, pasang mata, pasang hidung, pencium, jadi ya, pasang semuanya. Nah, itu semuanya karena kita berbahaya kalau kita ngamati sambil jalan. Kemudian kita mengamati dengan total berhenti selama 30 detik, gunakan semua indera kecuali lidah. Ya, di situ lidahnya nggak usah main. Ya, kalau di bengkel-bengkel lidahnya nggak usah main.
tapi hidung, telinga, sampai kulit gini dirasakan. Artinya apa? Artinya yang kita lihat tadi ada reaksi, hidung kita sambil mencium kayak ada bau-bau terbakar. Ya, bau-bau terbakar. Telinga kita mendengarkan, apakah ada suara-suara yang tidak normal. Ada suara-suara yang tidak normal. Kemudian di kulit kita mungkin bisa merasakan suhu tertentu atau angin atau dan sebagainya yang bisa kita rasakan. Ya, itu semuanya. Jadi indera kita kerahkan semuanya kecuali indera pengecap atau lidah. Ya, kecuali lidah. Yang kita lihat adalah apakah ada reaksi karena kehadiran kita. Apa ada reaksi dari mereka? Setiap reaksi merupakan ada tanda-tanda yang tidak beres. Ya, dia tadinya asik, tiba-tiba bereaksi, itu tanda bahwa ada yang tidak beres. Kalau di dalam mengamati itu ada yang berbahaya, segera stop, jangan nunggu 30 detik. Ya, berbahaya sekali kalau kecelakaan terjadi, kita ada di depannya. Dan kita belum melakukan action apa-apa. Jadi itu adalah mengamati. Ya. Kemudian mengamati itu mewaspadai reaksi yang tiba-tiba yang muncul dari karyawan. Reaksi dia apa? Oh, tiba-tiba dia menghentikan pekerjaan. Seakan-akan pekerjaannya selesai, dia tiba-tiba menghentikan pekerjaan. Tiba-tiba dia berubah posisi. Tadinya duduk menjadi berdiri, tadinya berdiri menjadi bergeser ke arah kanan, kiri. Masih berubah posisi. Tiba-tiba dia berubah posisi. Apapun, dari berdiri ke duduk, atau dari duduk ke berdiri, dari kiri ke kanan, atau kanan ke kiri, maju mundur. Apapun. Pokoknya semua perubahan posisi itu harus kita curigai bahwa dia tadinya dalam posisi yang tidak aman. Kemudian tiba-tiba dia membetulkan APD. Kemudian tiba-tiba dia meninggalkan pekerjaannya, terus cepat-cepat berdiri, nyambut kita datang. Wah, itu bahaya itu. Nah, jadi pintar, jadi karyawan itu pintar. Ya, pintar. Jadi daripada nanti dilihat pekerjaan saya alihkan perhatian orang safety. Jadi dia berdiri terus langsung nyambut kita. Apa kabar Pak? Wah, ini baik-baik Pak. Ini yang minggu lalu sudah saya perbaiki semua Pak. Ini. Padahal itu adalah mengalihkan perhatian kita. Jangan sampai lihat pekerjaan dia karena pekerjaan dia melanggar. Bisa saja seperti itu. Atau pura-pura beres-beres. Bisa. Ini contohnya ya. Kalau di DuPont istilahnya adalah mengamati itu adalah mengamati reaksi yang timbul. Jadi jangan sampai ada yang hilang dalam sekejap. Contohnya, kacamata ini taruhnya di atas ini, ya, dia memakai kacamata itu di atas. Kemudian kita terlanjur masuk. Kemudian setelah masuk kita lewati orang itu, kemudian kayaknya dia pakai kacamatanya nggak betul itu. Kemudian waktu kita nengok lagi, ternyata dia udah betul kacamatanya. Ya. Artinya nurunkan kacamata dari kepala ke mata itu hanya sepersekian detik, dia bisa ngoreksi. Atau helm dari sebelahnya gini tinggal plek gini dipakai, itu hanya sepersekian detik. Itulah mengapa kita harus berhenti betul dan mengamati konsentrasi penuh. Ya. Dan setiap ada tanda-tanda tadi, entah dia tiba-tiba menghentikan pekerjaan, berubah posisi, membetulkan APD, meninggalkan pekerjaan, menyambut kita, dan sebagainya, atau pura-pura beres-beres, tiba-tiba pura-pura beres-beres, dan sebagainya. Ini tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres. Ya, ada tanda-tanda yang tidak beres. Jadi ada kata ini, contohnya di gambar. Ini prosedurnya betul nggak ini ditarik? Mungkin prosedurnya didorong ini. Karena menarik itu jauh lebih berbahaya daripada mendorong. Tapi tergantung dari prosedur ya. Mungkin saja toolnya ini atau alatnya ini memang alat yang didesain untuk ditarik, bisa saja. Ya. Tapi contohnya itu. Jadi kalau ini ada kata kita amati, kemudian lihat kita datang, dia sudah menarik gitu. Dia pasti pura-pura sedang muter, kemudian nanti didorong.
Jadi kayak gitu reaksinya dia. Kalau nggak ada kita, bisa saja langsung ditarik terus gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian stop pekerjaan. Kalau sudah, ya sudah, oh sana bereaksi begini, di situ ada yang bereaksi, di sini bereaksi. Contohnya ada 3 yang bereaksi. Maka setelah kita cukup, kita langsung berhenti, langsung kita salami mereka. Kita greeting dari jauh. Selamat siang Bapak-Bapak. Dan kalau bisa jangan mengagetkan. Ya, kalau sedang memakai mesin, bisa kita ngomong kepada PIC kita, Pak, kita bisa nggak minta mesinnya dimatikan? Ini gunanya pakai PIC. Ya, gunanya kita bawa yang dampingi kita. Bisa nggak minta mesinnya dimatikan dulu? Kemudian baru kita ajak bicara. Ingat ya, ajak bicara. Di area yang posisinya aman. Jadi kalau area itu berbahaya ya agak jauh sedikit. Sampai di posisi yang aman. Dan ingat, kita akan pakai metode coaching. Ya, kita akan pakai metode coaching. Metode coaching itu kalau kita ngobrol dengan yang kita contohnya tadi. Jadi bagaimana hambatannya observasi tadi Bu Andini tadi, ya hambatannya adalah kita berkomunikasi dengan orang yang sedang bekerja. Dengan coaching kita tidak berhadapan, jadi kita tidak berhadapan dengan dia. Usahakan kita berada di samping. Jadi kita berada di samping. Jadi berada di samping sehingga kita ini ngomong dengan dia ada di samping. Coaching itu di samping. Ya. Kalau berhadapan itu ada yang punya otoritas dan ada yang dihakimi gitu. Jadi ada kesan seperti itu. Tapi kalau di samping itu sejajar. Jadi kesetaraan. Nanti lain kali kita khusus topik mengenai coaching, mengenai apresiasi, dan kayaknya ini penting sekali adik-adik sekalian. Jadi kesetaraan. Jadi kita ngomong itu, kalau kita ngomong kesetaraan itu ngomongnya sudah. Ya. Kemudian ajak bicara posisi yang aman, mulai komunikasi. Nah ini satu persatu. Nanti kalau ketemu 3 yang bereaksi, ini 3-3-nya akan kita ajak. Nah, 3-3-nya, tapi nggak bisa bersamaan. Jadi nggak bisa bersamaan. Kemudian komunikasi, berikan greeting, salami, selamat pagi Pak. Awali dengan memberikan apresiasi autentik apa yang sudah baik. Jadi pada waktu kita nyetop seseorang, dari jauh itu kita sambil ngamati apa yang dia bagus dan bisa saya apresiasi. Ingat, apresiasi autentik itu apresiasi yang punya dasar. Ya, bukan asal ngomong yang nggak ada dasarnya atau membuat senang aja, tapi nggak ada dasarnya. Jadi dari jauh sambil saya lihat apa yang dia bagus yang bisa saya apresiasi. Kalau nggak ada pada dirinya, minimal ada lingkungan kerjanya. Apa area situ rapi atau gimana. Kalau dia APD-nya lengkap, ya APD lengkap kita apresiasi. Jadi kita harus membuka itu dengan greeting, ya salami, apa kabar Pak, sehat hari ini, dan sibuk apa ini, salami. Itu dulu. Andai kata dia tegang, itu udah encer dulu di situ. Ya. Kemudian apalagi kalau disambut dengan apresiasi dulu dari kita. Selamat Pak. Saya masuk dari awal tadi sampai sini rapi semua sop Bapak ini, luar biasa. Ada luar biasa. Salut Pak, punya sop yang serapi ini. Itu sudah mulai encer lagi. Yang tadinya mau minum resep ini mau apa? Udah pasang kuda-kuda ingin mau apa. Itu udah mulai kendor. Otot-ototnya mulai kendor. Nah komunikasi ini teman-teman saya ajak lagi memakai sistem komunikasi yang sebelah kiri adalah bagaimana selama ini kita berkomunikasi tanpa leadership. Biasanya langsung, Anda salah, Anda nggak boleh mengerjakan seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi selama ini kayak gitu kita ini. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Anda berbahaya sekali dengan posisi ini. Jadi kita sudah nembak. Ibaratnya kita sudah nembak duluan. Selama ini kita nembak duluan. Atau
APD yang Anda pakai salah, harusnya nggak pakai ini. Siapa yang menumpahkan oli ini? Mengapa sampai tumpah-tumpah begini? Anda ya, apalagi kalau seperti itu. Jadi sebelah kiri dulu ya. Wah, bisa kena SP Anda kalau ngerjakan tanpa permit kayak gini. Anda tidak mengikuti SOP yang harusnya kerjakan ini dulu. Jadi kita bayangkan ya, coba bayangkan. Kalau, jadi ini sekali lagi Bu Andini yang katakan apakah ada hambatan untuk observasi. Benar, baik, besar hambatannya. Kita bayangkan untuk interaksi karyawan itu pun kalau di stop oleh orang CT, ini udah pasang kuda-kuda dulu. Apalagi kalau selama ini, kalau dipanggil orang CT, pasti temuan, gitu, pasti temuan. Sampai mereka itu bingung, apa saja saya lakukan, nggak ada yang benar dengan orang CT. Sampai mereka ngomong gitu. Sehingga kalau di stop kemudian diajak ngomong, mereka itu udah pasang kuda-kuda dulu. Ibaratnya ayo mau pakai apa? Tinju juga boleh, mau taekwondo juga boleh, mau engkol juga boleh. Berarti mereka itu siap untuk perang gitu. Nah kalau kita nembaknya langsung kita nembak, ya jadi perang. Jadi perang. Kalau kita pakai senjata yang tanpa leadership. Coba kalau kita memakai senjata, memakai leadership. Tadi kita amati dulu, dia meskipun cara ngerjakannya itu salah, tapi dia APD-nya lengkap loh dia pakai itu. Langsung. Selamat pagi Pak, apa kabar? Sehat? Wah, ini kalau berdua bertiga, wah kalian semua APD-nya lengkap semuanya. Hebat. Tas Pak, tas. Mereka yang seharusnya siap perang, tiba-tiba diajak tos. Ini udah kendor dulu. Atau dari depan tadi saya lihat semuanya rapi, tempat sampah saja rapi, tertutup rapat. Kayaknya isinya rutin dibuang. Bagus ini Pak, bagus. Ya, bengkel serapi ini bagus. Atau area kerja kalian bersih, tertata rapi, penerangan bagus. Jadi pagi siapa Pak yang sudah merapikan? Selamat, tas. Jadi apapun ya, berikan apresiasi dulu. Apresiasi dulu. Ya, mulainya adalah dari situ untuk sebagai pembuka komunikasi. Jadi di sini kita sudah memakai dua teknik leadership. Pertama adalah coaching, kita berdiri bersebelahan. Jadi kita bayangkan bahwa orang ini, kita ngomong dengan orang ini, orang itu ada di sebelah kita, bukan di depan kita. Kalau mereka bertiga, ya kita di sebelahnya salah satu. Jangan kita kayak kita jago, kita satu, kemudian depan kita tiga gitu ya. Jangan. Itu sudah kesannya saja sudah menciptakan suasana yang komunikasinya tidak akan positif. Jadi kita berada di samping itu sudah pakai coaching. Ini sedikit mencicipi coaching dengan kita berdiri di samping. Kemudian dengan apresiasi autentik, kita sudah appreciation dan recognition, sudah pakai dua tool leadership ya dengan ini. Kemudian yang kedua, kita memakai tool yang namanya pelibatan. Melibatkan dia mengidentifikasi masalah. Ya. Bukan begini, bukan itu. Anda berbahaya sekali dengan posisi ini. Contohnya, itu udah nembak. Nah, tapi di sini nanti jangan kita yang ngomong berbahaya posisi ini, jangan kita yang ngomong, jangan. Kita libatkan dia, ikut berpikir, mengidentifikasi masalah. Jadi kita tanyanya bisa seperti ini. Sepertinya ada perilaku yang berbahaya di sini. Apa ya? Sepertinya ada perilaku yang berbahaya di sini. Apa ya? Kurang lebih seperti itu. Kemarin kalau inspeksi yang kita tanyakan adalah kondisi. Sepertinya ada kondisi berbahaya di sini. Apa ya? Sekarang karena perilaku yang kita tanya, sepertinya ada perilaku berbahaya di sini. Atau sepertinya ada cara kerja yang tidak mengikuti SOP di sini. Ingat ya, tadi aman tadi adalah perilaku berbahaya, melanggar aturan, atau tidak peduli. Ya, tidak peduli. Nah, ini yang kita lihat di lapangan. Sepertinya ada cara kerja yang tidak mengikuti SOP di sini. Apa ya?
Kemudian dia bisa tanya, apa ya Pak ya? Apa ya Pak? Apa ya Pak? Atau sepertinya ada SOP yang tidak diikuti dalam mengerjakan ini. Apa ya? Kita tanya. Kalau dia belum tahu, dia akan tanya, apa ya Pak? Sambil nengok kiri kanan kan, apa ya Pak? Apa yang tadi yang kita kerjakan? Apa ya? Cara kerja, apa ya tadi ya? Mungkin dia akan nengok-nengok seperti itu. Tapi disinilah letaknya, bahwa kita tidak nembak kamu salah, kamu melanggar prosedur, kamu berbahaya, tidak menembak itu. Karena kita semua sudah berdiri di tempat yang aman, kita bisa ngobrol enak. Ya, ngobrol enak. Yang dia kita ajak ikut berpikir. Nanti pertanyaan terbuka, insya Allah di sesi yang lain. Bagaimana pakai open-ended question, bagaimana yang lain. Kita ajak ngomong, kemudian kita tanya. Ya. Supaya dia yang mendapatkan perbuatan berbahaya itu. Kalau dia belum bisa jawab, kita ubah pertanyaan kita. Nah, kita pasti kasih clue. Ya, kalau tadi kayaknya ada perilaku yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kecelakaan, tadi gitu. Sekarang kita ubah pertanyaannya. Ya, sepertinya ada perilaku yang bisa menyebabkan tangan terjepit di sini. Udah mulai dia tahu. Udah mulai, skopnya udah mulai kecil, ke tangan terjepit. Kalau itu bertiga, mereka sudah saling melihat. Tangan siapa ya kira-kira ya? Tadi pekerjaan saya, pekerjaan itu, ini. Oh, mungkin mereka langsung dikasih clue bahwa arahnya ke tangan terjepit. Mungkin mereka baru nggak. Oh, harusnya benda yang saya bor tadi, harusnya saya klaim ya Pak ya. Harusnya benda, contohnya dia tadi sedang ngebor plat, gitu ya. Tapi platnya tidak diklaim. Sehingga itu bisa ikut terputar dan menjepit jari, contohnya gitu. Setelah dikatakan, kayaknya ada perilaku yang bisa menyebabkan tangan terjepit di sini tadi. Dia mungkin baru, oh harusnya bendanya tadi saya klaim ya Pak ya. Kalau dia sudah bisa jawab seperti itu, langsung apresiasi. Bagus, Anda sudah nangkep. Hebat Anda sudah nangkep. Atau kalau tadi yang ditanya perilaku, artinya berbahaya, yang ditanya sekarang adalah melanggar aturan. Yang kedua ini, sepertinya ada cara menggurinda yang tidak mengikuti SOP di sini. Ada cara menggurinda yang tidak mengikuti SOP di sini. Kemudian, oh, mereka baru mulai ingat. Oh iya, kamu nggak pakai topeng muka tadi, saya pakai, kamu nggak. Umpamanya begitu ya. Akhirnya saya langsung nangkap. Inilah yang saya katakan, melibatkan dia mengidentifikasi masalah. Berbeda masalah yang kita temukan dengan masalah yang dia temukan sendiri, itu berbeda sangat. Berbeda. Bahkan 180 derajat. Bahkan kalau dia menemukan tadi, ya masalah tadi, langsung kita apresiasi. Bagus kamu bisa nangkap, bagus kamu bisa melihat. Itu bagus. Kalau bisa seperti itu. Bahkan dia mengetahui bahayanya sendiri, itu sudah pencapaian. Gitu. Oke. Kemudian baru diberdayakan mencari solusi. Ya harusnya benda yang saya bor ini saya klaim ya Pak. Benar sekali. Anda tahu itu. Tidak memakai topeng muka ya Pak tadi. Nah, dia saya pakai, tapi dia enggak tadi ya Pak. Iya, benar. Kamu tahu. Di sini baru kita ya, tanya, kita minta komitmen. Benar sekali Anda tahu. Besok lagi Anda bisa ngerjakan begitu pakai klaim. Itu ditanya komitmen. Ide Anda tadi benar sekali, harus pakai klaim. Besok lagi bisa pakai klaim. Itu namanya diambil komitmen. Atau satunya lagi, besok lagi bisa pakai topeng muka. Bisa Pak, bisa Pak. Supaya nggak lupa bagaimana. Ya, jadi itu adalah contohnya. Sehingga kita setiap inspeksi maupun observasi, kita meninggalkan mereka, itu dengan mereka yang punya komitmen sendiri-sendiri. Bukan karena kita suruh, bukan. Itu adalah komitmen sendiri, artinya janji dia sendiri, yang dia akan lakukan. Ya, akan dia lakukan. Jadi
kita nanti meninggalkan area-area institusi observasi itu, isinya adalah orang-orang yang komit untuk menjadi lebih baik. Komit lebih baik. Itu yang kita tinggalkan mereka. Nanti kita datang lagi, kita tinggal nagih komitmen-komitmen mereka. Luar biasa. Kan enak sekali kita kalau kita menciptakan suasana seperti itu. Oke. Baik, ini contoh aja perilaku tidak aman. Contoh perilaku tidak aman. Nah, sekarang dengan ya komunikasi observasi yang membangun perilaku ini, kita apresiasi autentik dulu di depan. Melibatkan karyawan mengidentifikasi masalah, memberdayakan mereka untuk mencari solusi, kemudian kita ambil komitmennya. Kamu bisa begitu? Kamu bisa menjalankan begitu besok? Dia akan jawab kayak orang ini. Bisa, Pak. Saya loh, Pak. Saya, Pak. Bisa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah dengan cara asking effective question. Kalian mulai browsing. Apa itu effective question? Ini kekuatannya luar biasa. Ya, ini kekuatannya luar biasa. Oke, kemudian buat laporan observasi, ini harus mirip dengan laporan inspeksi. Hanya yang dilaporkan adalah hasil observasi. Kemudian nanti di centang-centangnya juga mirip, ya, mirip. Semua yang ya artinya mengikuti standar ini, pastikan semua yang di sebelah kiri yang mengikuti standar ini semuanya diapresiasi. Dan pastikan yang sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini semuanya menjadi komitmen baru. Ya, dan sebelah kanan ini menjadi komitmen baru. Mereka tadi, kita tinggal harus menjadi komitmen dia, bukan komitmen kita. Ya. Sehingga tidak ada namanya nanti disebut bahwa rekomendasi orang safety, nggak ada lagi. Nggak ada rekomendasi orang safety, gitu, nggak ada. Adanya adalah komitmen pengawas itu, komitmen leader ini, komitmen welder ini, komitmen pekerja ini, isinya adalah seperti itu. Kemudian semuanya harus di follow up. Betul. Ya, semuanya harus di follow up dengan baik sampai tuntas, close the loop. Di lapangan sering memakai sistem PIKA dan sebagainya, itu lanjut saja. Kemudian rangkuman. Untuk meniti karier, target pertama praktisi K3 pemula adalah menguasai 10 keterampilan dasar K3. Target adik-adik sekalian. Berikutnya baru menguasai alur pencegahan kecelakaan, bagaimana membangun program di area di mana kita ditugaskan, nanti akhirnya adalah membangun Departemen K3, artinya adik-adik sudah menjadi kepala Departemen K3. Kemudian peran tanggung jawab profesional K3 ada 7, disingkat BINWAS, karena dengan 7-7-nya ini insya Allah kita menjadi safety resources, menjadi sumber daya bagi dimanapun kita berada. Kali ini kita dari 7 peran tadi, kita baru mencicipi 2, yaitu observasi terencana setelah minggu lalu inspeksi terencana. Inspeksi memeriksa kondisi, observasi memeriksa perilaku. Kemudian observasi harus direncanakan. Direncanakan. Ya. Karena itu untuk area kita sendiri, direncanakan. Areanya direncanakan, kapannya direncanakan, apa yang akan dicek direncanakan. Setiap area harus dibuatkan program observasi. Dibuatkan checklist observasi spesifik untuk area itu. Jadi sudah bisa bayangin ya tadi di workshop itu spesifik untuk area itu. Kemudian checklist itu memeriksa perilaku untuk kegiatan dan perilaku yang memakai aset. Di situ ada tool, ada peralatan apa. Jadi perilaku memakai itu di area itu yang kita cek. Kemudian checklist memeriksa perilaku aman dan perilaku tidak aman. Kita centang semua, perilaku tidak aman dicentang, perilaku amannya juga dicentang. Oke, perilaku aman diapresiasi, dan perilaku tidak aman diajak komunikasi positif sampai dia membuat komitmen untuk besok menjalankan apa idenya dia tadi yang sudah kita setujui. Kemudian komunikasi belum memakai leadership, sifatnya memberitahu.
Jadi kita harus malu kalau kita ingat cara kita dulu, inspeksi, observasi, komunikasi kita masih kayak gitu, kita harus malu. Karena apa? Kita ini hanya memberitahu, kayaknya kita sok tahu. Kita mendikte, kayaknya mereka itu nggak tahu, saya tahu. Bahkan menyalahkan, kayak menvonis, kayak tahu saja. Ya. Kita benar dan dia salah. Itu adalah cara inspeksi observasi yang tidak benar. Komunikasi observasi dengan leadership membangun perilaku. Karena di awal saja kita sudah mengapresiasi, sudah melihat baiknya duluan. Ingat ya, hubungan baik satu orang dengan yang lain didasari kepercayaan. Baru terjadi seperti ini. Dengan membangun apresiasi, memberikan apresiasi ini awal kita membangun kepercayaan pada dia. Kita percaya pada dia. Nanti dia akan percaya pada kita juga. Itu mau pakai kita sebagai resources mereka. Ingat, kita sebagai orang safety tidak ada apa-apanya kalau orang lapangan bilang saya nggak perlu kamu. Gitu ya. Kalau orang lapangan, ya, kemudian sampai ke level manajemen mengatakan bahwa saya nggak perlu kamu sebagai orang safety, kita pulang, ya, kita pulang. Ingat, mereka klien kita, mereka harus kita puaskan. Mari kita jadikan diri kita sebagai resources untuk mereka. Ya, kita apresiasi. Kemudian kita ajak mereka mengidentifikasi masalah, karena mereka itu sungguhnya ahli, mereka itu pakar di situ, mereka itu menguasai semuanya di situ. Nah, sebagian kecil saja yang mereka itu nggak tahu, tapi sebagian besar mereka lebih tahu daripada kita. Jadi kita ajak mengidentifikasi masalah. Kalau kita punya kebiasaan seperti itu, kita akan tambah terus. Karena idenya datang kemana-mana akan muncul tahunya ide baru dari mereka. Kita lama-lama akan kaya. Kemudian kita memberdayakan mereka, mengempower mereka untuk mencari solusi yang kita tinggal menyetujui saja. Kemudian setiap karyawan kita tinggal sudah ambil komitmen. Ya. Kemudian laporan tindak lanjutin, kemudian tindak lanjut itu sifatnya korektif dan preventif. Jadi untuk merespon suatu rekomendasi atau hasil inspeksi atau observasi harus ada dua, korektif, segera dikoreksi, dan preventif. Tidak akan terulang lagi kemudian hari. Baik, seperti itu. Pak Galeh, saya persilahkan. Baik, terus sekali ya Pak ya, diskusi untuk kali ini. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan gunakan chat box yang ada di bawah. Atau ingin langsung bertanya dengan Pak Dwi, silahkan konfirmasi ke kita dulu, sehingga kita bisa unmute mikrofon kalian. Nah, ini ada masuk Pak, satu pertanyaan dari Ibu Leni. Selamat siang Pak Dwi, semoga sehat selalu. Izin bertanya Pak, bagaimana cara pendekatan ke level manajemen agar mau bekerja sama untuk menyelesaikan temuan-temuan hasil inspeksi ataupun hasil observasi? Untuk hasil inspeksi ya. Karena cukup banyak perusahaan yang skalanya tidak cukup besar, enggan untuk bekerja sama, terutama terkait dengan pembiayaan. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Baru itu, Pak. Oke. Jadi sekali di sini ya letaknya ya. Di sini sekali lagi, di sini letaknya. Bahwa ya, bagaimana pendekatan ke level manajemen agar mereka bisa mendukung closing dari hasil inspeksi atau hasil observasi kita. Nah, maka dari itu disinilah letaknya. Jadi secara konsep, safety itu adalah bagaimana menjalankan suatu pekerjaan dengan cara yang aman dan pekerjaan itu masih profit. Jadi ini prinsip ini ya, ini prinsip. Artinya titik temunya di mana? Titik temunya di mana bahwa operation ini masih menguntungkan tapi juga safe. Ini titik temunya di mana? Kita juga nggak ingin bahwa karena aman sekali sampai nggak produktif gitu, sampai rugi gitu. Kita nggak mau itu. Siapa yang akan biaya semua kalau perusahaan rugi? Tapi juga nggak mau bahwa untungnya tinggi tapi mengorbankan bisa mencelakakan
karyawan, manusia, gitu. Itu juga nggak mau. Wah, titik temunya di mana? Nah, titik temu inilah namanya yang di lapangan itu adalah bagaimana komunikasi yang terjadi di lapangan tadi. Nah, kalau kita bayangkan ya, kita semua bayangkan. Saya pun sering pulang itu nangis gitu ya ibaratnya. Pulang itu nangis. Karena apa? Saya di lapangan debat dengan orang operation kalah. Akhirnya ide dia yang dipakai kan di lapangan. Saya tahu bahwa itu tidak aman. Nah, akhirnya saya hanya sambil nangis itu saya nyatet di notebook saya. Saya tadi sudah mengingatkan begini, tapi dia nggak mau ngikutin. Akhirnya dia tetap melakukan dengan caranya dia. Ya, artinya apa? Saya belum mampu ilmu saya meyakinkan dia bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu adalah efisien. Itu aman, efisien, dan bisa diterima. Itu belum bisa diterima oleh mereka. Untuk hal-hal seperti itu, dulu rasanya itu saya juga sama. Rasanya bahwa manajemen itu nggak dukung, manajemen itu. Sehingga saya catat di buku itu untuk keselamatan saya sendiri. Artinya kalau terjadi nanti tiba-tiba betul-betul terjadi kecelakaan yang saya khawatirkan, jangan sampai saya ikut disalahkan. Untuk amannya saya catat saja di buku. Kalau nanti sampai ada kecelakaan fatal dan sebagainya, polisi masuk, minimal ada catatan bahwa saya pernah mengingatkan itu. Tapi itu adalah cara yang serendah-rendahnya saya sebagai orang safety, karena saya masih kalah, saya di lapangan kalah. Ya. Jadi pada waktu kita komunikasi di lapangan masih kalah, kita jangan nyalahkan sana. Kita nyalahkan diri sendiri, kenapa saya debat masih kalah? Kenapa saya masih belum mampu meyakinkan mereka? Kita ngomongnya adalah seperti itu. Nah, disinilah letaknya ya. Letaknya di sini. Bahwa mari kita bangun trust mereka kepada kita. Dengan kita menyediakan diri sebagai resources mereka, perlahan-lahan mereka akan trust pada kita. Bahwa apa yang kita lakukan, entah membuat prosedur, entah inspeksi, entah observasi, entah program-program K3 yang lainnya, sejatinya yang kita lakukan membantu dia, area kerja dia itu aman, produksi kita mereka efisien, efektif. Sampai mereka itu menerima kita, trust, percaya pada kita, bahwa kita adalah menjadi resources dia. Sehingga pada waktu di lapangan kita titik temunya tadi sudah semakin tinggi, ya semakin tinggi. Jadi seperti itu. Dan ini peran dari Komite Keselamatan Pertambangan atau Komite Safety Management itu perannya tinggi sekali. Jadi kalau banyak dari kita yang belum sampai mengelola komite keselamatan di level manajemen, targetkan sampai menjadi sekretaris itu, koordinatornya itu. Karena kalau sudah megang itu manajemen itu sudah dukung kita semuanya. Tidak ada program yang mereka tidak dukung. Tidak ada. Ya. Baik, jadi sekali lagi kalau bagaimana agar hasil inspeksi ini didukung oleh mereka, bisa saja tidak didukungnya ini karena titik temunya tadi sebenarnya nggak sampai. Jadi cara berpikir kita dengan cara berpikir manajemen ini masih berbeda. Gitu. Ya, itu bisa saja seperti itu. Nah, artinya mari pelan-pelan keterterimaan kita di level di lapangan maupun di level mereka semuanya adalah. Dan yang bisa kita lakukan adalah giving. Berikan sebanyak-banyak, berikan dulu apa yang bisa kita berikan. Resources yang kita miliki kita bantu mereka, bantu semuanya sehingga mereka lama-lama kita akan merasakan the power of giving. The power of giving. Kekuatan memberi itu baru akan terasa di situ. Kalau ditanya mengapa, ada pernah yang tanya pada saya, pasti nggak bosan di tempat Tembagapura terpencil kayak itu 27 tahun. Saya baru kaget gini ya. Iya ya, apa yang saya 27 tahun? Nggak bosan di situ ya. Saya nggak bisa langsung menjawab waktu itu. Saya renung-renung, iya ya, apa yang buat saya 27 tahun
Nah, nggak bosan begitu. Setelah saya renung-renung gini, karena apa? Hampir semua ide-ide saya itu diterima. Saya ini ngomong di steering committee itu gampang. Nah, gampang sekali. Karena tiap bulan yang mengkoordinir itu saya. Mau topiknya apa terserah saya dan sebagainya. Kenapa? Sudah trust betul bahwa program safety itu seperti apa itu mereka sudah percaya betul. Nah, kita ini kan di mana kita ini kerasan itu harus di tempat di mana kita paling dibutuhkan, di mana ide-ide kita paling banyak dipakai. Jadi seperti itu. Mari kalian juga bisa nanti seperti itu. Mungkin jawabnya tidak langsung, tapi intinya bahwa untuk manajemen bisa percaya itu perlu pelan-pelan kita masuk, kita menjadi resources mereka. Silakan Pak Galih, mudah-mudahan ada pertanyaan lagi. Baik, jadi untuk observasi ini tidak instan ya Pak ya, butuh proses yang sangat panjang dan rumit ya Pak ya. Ya. Dan Jadi untuk panjangnya rekan-rekan tadi yang karena akan merubah Pak Galih ya. Yang membuat panjang itu karena merubah. Karena mereka selama ini sudah terlanjur negatif pada orang safety. Kan nggak bisa semalam itu berubah. Mereka kaget dulu. Ini orang safety tiba-tiba sekarang tos-tos saya ini ngapain gitu. Itu kaget dulu. Oh, sekarang nyalamin ini kenapa nih? Tepuk bau nyalamin. Ada apa nih tiba-tiba? Pasti ada maunya deh. Pasti gitu dulu. Ya, karena apa? Selama ini kita ini cari temuan terus. Jadi tiba-tiba mereka merubah. Itu perlu waktu. Tinggal kita konsisten apa tidak melakukan perubahan. Gitu Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk rekan-rekan yang masih ingin bertanya dan juga penasaran, boleh silakan chat di chat box di bawah untuk pertanyaan atau konfirmasi kepada kami untuk kami agar dapat kami unmute. Angkat tangan gitu, angkat tangan. Ya, boleh raise hand atau reaction, silakan. Yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Ada yang mau ingin bertanya? Sudah jelas semua kah? Mudah-mudahan. Jadi yang sekarang sudah di lapangan, mudah-mudahan kemarin sudah mencoba buat checklist inspeksi, dan sekarang ditambah membuat checklist observasi. Oke. Ada Pak dari Fatur. Fatur. Siang ada Pak Fatur tanya lagi. Oke, siang Pak. Nama saya Fatur. Mau bertanya sebaiknya form list observasi diupdate dalam kurun waktu berapa lama ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Fatur. Oke, makasih. Oke. Biasanya kalau sebuah prosedur itu selalu mencantumkan ya. Kalau kita nulis sebuah prosedur selalu mencantumkan bahwa prosedur ini harus ditinjau kembali atau dievaluasi yang paling lambat atau sedikit-sedikitnya ada setahun sekali. Kayak gitu biasanya umumnya. Ya. Tapi kalau checklist inspeksi atau checklist observasi yang dipakai aktif di lapangan, itu bisa siap pulang dari inspeksi atau pulang dari observasi itu ternyata kita tambah ilmu, akhirnya ditambah lagi. Itu bisa. Jadi ibaratnya itu menjadi living document. Kalau itu sampai checklist observasi dan inspeksi itu sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak bergerak, nggak bertambah apa-apa, itu tanda-tanda bahwa kita nggak tambah ilmu. Jadi kita ini ya monoton aja, kayak kalau sampai checklist itu sama persis dari hari ke hari, bulan ke bulan, ya itu sama saja kita keliling itu kayak mesin, ya kayak robot yang nggak punya, sehingga kita hanya rutin aja, hanya monoton aja, keliling monoton gitu.
Itu tanda-tandanya. Tapi kalau checklist inspeksi dan observasi ini, dan kita buat dengan cara seperti ini tadi, cara seperti ini, sampai kondisi yang tidak aman, itu kita cari, perilaku yang tidak aman itu kita cari, dan kebalikannya pasti perilaku aman atau kondisi aman, maka sudah pasti bahwa pulang dari inspeksi, asal kita komunikasi positifnya tadi betul terjadi, itu hampir pasti bahwa kita tambah ilmu. Nah, akan ada ide baru lagi dari karyawan di lapangan. Jadi mari, tanda-tandanya ada di situ. Mudah sekali tanda-tandanya. Jadi, nah, kalau nggak pernah diupdate, itu malah. Nah, sekarang tanda-tandanya lagi apa? Ya, mungkin pertanyaannya Pak Fatur bagus juga. Kalau di lapangan sudah ada perubahan pola kerja, contohnya tambah mesin baru atau ada perubahan tempat atau ada area kerja yang sudah ditutup kemudian diganti dengan yang baru dan sebagainya itu pasti berubah. Pokoknya di lapangan ada perubahan, checklist harus berubah. Ya, atau kita tambah ilmu baru. Contohnya kita di situ ada tentang welding gitu ya. Yang akan kita inspeksi itu ada welding. Kemudian kita baca-baca ternyata checklist yang kita periksa mengenai welding ini ada tambahannya. Bisa saja kita masukkan lagi. Kita tambahkan. Ini bisa, sangat bisa. Jadi setiap perubahan yang ada di lapangan akan membuat checklist kita berubah. Kemudian dengan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, bisa saja checklist kita berubah. Jadi gitu Pak Fatur, mari kita hidup menjadi manusia yang continual improvement. Ya, continual improvement. Baik, terima kasih. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.